Ada orang di rumah aku. Lalu dia meremas botol saus. Tapi karena tidak hati-hati, dia sudah jatuhkan semua saus ke kakinya. Kim Junsu melihat di tengah kaki gadis ini, dia menemukan suatu yang putih. Lalu gadis ini bersihkan kakinya. Tapi tangannya juga ada saus, jadi dia masukkan tangan ke mulut. Memang ketakutan, Junsu tidak mau dimakan oleh gadis ini. Lalu dia minum sampai harus gelas susu untuk tenang kembali. Kemudian gadis ini membisik. Apakah susu aku enak? Tentu saja inilah sebuah game dan pria inilah alat permainan bagi gadis ini. Jangan tertipu oleh penampilan yang naif ya. Tidaan yang lucu dari gadis ini sudah membuat para pria jatuh cinta. Yang Hyeji adalah gadis yang cantik dan terkenal di kawasan ini. Tidak ada pria yang bisa menolak kecantikan dan tubuh yang seksi dari dia. Setiap kali Yang Hyeji duduk di samping Byung-chul, dia akan memakai celana yang pendek lalu bertanya Byung-chul, "Bagaimana rasa kamu?" Pria ini bingung dan berbohong tentang perasaan dia. Lalu Yang Hyeji akan lebih kuat. Dia bersiap untuk lepaskan bajunya. Lalu dia mengarah ke Byung-chul dan menyuruh dia mengunjungi dunia di dalam. "Apakah kamu mau menyentuh di sini?" Byung-chul tidak bisa menahan lagi, dia menyentuh gadis ini. "Kamu masih belum dewasa nih?" Setelah itu, Yang Hyeji berhenti game di sini. Hal ini membuat Byung-chul tidak senang, dia memegang tangan Hyeji. Bagaimana bisa Hyeji menahan? Malam itu, Byung-chul tidak bisa tenang lagi. Dia sudah merangkak ke atap rumah Hyeji untuk melihat dia. Tanpa diduga, gadis ini secara sengaja sudah membiarkan dia melihat tubuhnya. Tapi untuk apa? Segadis yang begitu muda dan cantik, pasti tidak akan membuat hal itu tanpa alasan. Karena mencuriga, jadi Byung-chul sudah tinggal di rumah ini untuk menyelidiki. Tanpa diduga, dia melihat pemilik rumah sedang memukul Hyeji. Apakah karena tindakan yang begitu bebas dari Hyeji? Terkait dengan si pria yang buruk ini. Jangan melihat gadis yang belum sampai umur 18 tahun ini. Setiap tindakan dan gerakan dia bisa membuat pria tidak bisa menahan. Hyeji menyeret selimut dengan pelan. Byung-chul sudah melihat semuanya. Sedangkan Hyeji, dia menikmati rasa yang dilihat oleh pria ini. Tapi ketika dia baru berbalik, si pria yang buruk sedang melihat Hyeji juga. Hyeji ketakutan, dia menutupi kakinya. "Aku mandi." Lalu Hyeji memakai daster biru. Dan membungkuk. Lalu berbaring dan berbicara dengan Byung-chul. Memang inilah makanan yang enak. Khususnya melihat dari sudut ini, Hyeji memang paham tentang pria. Hal ini membuat Byung-chul lebih penasaran, gadis ini sudah mengalami apa baru menjadi begini. Byung-chul mengejar Hyeji ke sebuah tempat yang banyak tumbuhan, dia sudah menemukan. Memang tidak mudah untuk mengejar dia. Byung-chul melihat gadis ini sedang memakai headphone dan merasakan kehiburan dari alami. Tiba-tiba Yang Hyeji lepaskan semua pakaiannya, memang susah memahami dia. Byung-chul terus menamparkan mukanya untuk tenang kembali. Jadi malam hari itu, dia ke tempat yang tadi lagi, dia menemukan sebuah mobil yang hampir jatuh. Di dalamnya ada dua orang yang sedang berhubungan seksual. Byung-chul mendekat, bukankah ini Yang Hyeji? Untungnya, dia belum ditemukan. Tapi Byung-chul tidak bisa menolak bahwa tadi dia cemburu. Tiba-tiba Yang Hyeji mendekat Byung-chul, dia kasih tanda untuk Byung-chul jangan bersuara. Lalu tangan dia terus menyentuh badan Byung-chul. Memang dia sudah memikat semua pria. Hari berikutnya, Byung-chul ke tempat itu lagi. Dia mau tahu apa tujuan Hyeji, dan apakah dia sukai Byung-chul. Sudah begitu jelas, lalu kamu masih mau bertanya? Setelah sudah dikonfirmasi, Byung-chul mau mencium Hyeji tapi ada orang melihat mereka. Inilah si pemilik rumah, dia marah lalu pergi. Pertarungan untuk mendapatkan gadis ini dimulai. Harus menyelamatkan gadis ini, ada pria yang tua sedang berada di depan dia. Dia tidak bilang apa-apa, tiba-tiba dia bertekuk lutut. "Aku mau memeriksa alat kelamin kamu." Yang Hyeji berusaha untuk tidak menangis, dia tidak bisa lakukan apa, dia menoleh ke lemari pakaian. Ternyata ada orang di dalam, tapi dia tidak berani keluar. Tiba-tiba si pemilik rumah ingat suatu, dia ke lemari pakaian. Dia membuka tapi tidak melihat Byung-chul di sana. Tapi dia bergegas mencari suatu. Dia mengambil kondom untuk mulai. Setelah melihat hal ini, Byung-chul sudah berlari keluar. Dia mau menelpon tapi telepon ini tidak bisa dipakai. Dia mencari telepon dia tapi juga tidak melihat. Dia mencuriga apakah Yang Hyeji sudah melakukan hal ini, karena dia marah jadi dia tidak masuk untuk menyelamatkan Hyeji.
Byung-chul mengejar Hye-ji dalam kamar lalu bertanya. Di mana telepon aku? Memang hal yang gila, jadi Hye-ji sudah menamparkan muka Byung-chul. Kamu masih bisa ingat tentang telepon itu? Hye-ji memang putus asa, dia mengeluarkan telepon dia lalu kasih Byung-chul dan mengusir dia. Tanpa diduga, Byung-chul sudah mengambil bagasi lalu bergegas meninggalkan rumah ini. Tapi sampai malam, Byung-chul berubah sikapnya, dia mencari Hye-ji. Kamu memang mau milik aku? Setelah membuat hal itu, Hye-ji mengancam Byung-chul untuk membawa dia pergi. Dan Byung-chul harus membunuh si pemilik itu. Jika tidak, Hye-ji akan menelpon polisi. Karena Hye-ji sudah ada bukti untuk menuntut Byung-chul. Lalu Hye-ji menjadi lebih gila, dia merebut kunci mobil dan tidak membiarkan Byung-chul pergi. Dia selalu menyuruh Byung-chul untuk membunuh si pemilik. Tidak bisa menahan lagi, Byung-chul sudah mau membunuh Hye-ji, tapi si pemilik melihat. Yang Hye-ji bergegas berbohong. Dia mau memperkosa aku. Si pemilik memang marah, dia memakai sebuah palu lalu mengejar Byung-chul. Lalu mereka berdua bertarung. Dengan parah. Saat ini, Hye-ji mengawasi mereka, mungkin dalam rencana dia. Mereka sudah ke tempat yang banyak tumbuhan itu dan mati di sini. Bagi Hye-ji, dia masih hidup dan masih tinggal di rumah itu. Tapi tidak ada yang bisa tahu,